Abdurrahman bin Athaillah Al-Muhammadi, ya, tentang masalah untuk jadi suami yang terbaik, ya, menurut Abdurrahman bin Athaillah Al-Muhammadi secara Al-Quran dan Sunnah. Tips untuk menjadi pasangan, tips untuk menjadi pasangan yang paling bahagia di dunia, gitu, ya. Kita bahas tentang untuk tips menjadi suami yang baik untuk para suami, ya. Ajak istrinya, ada calon suaminya untuk duduk supaya kita bisa belajar. Calon suami atau suaminya duduk biar dengar nih. Menurut Abdurrahman bin Athaillah Al-Muhammadi. Kemarin sudah sampai di titik tips yang ke-6. Mengubah gaya hidup dari waktu ke waktu. Itu tipsnya. Jadi mengubah gaya hidup dari waktu ke waktu. Jadi kebiasaan dari kebanyakan para suami adalah mereka hanya mempunyai satu gaya dalam menjalani kehidupan. Sebagian dari mereka tidak ingin mengubah hidupnya dan sebagian yang lain tidak tahu bagaimana cara mengubah hidupnya. Nah, ini masalah jadi. Misalnya adalah seorang suami yang menjalani rutinitas sehari-harinya dengan menonton. Dia pergi pada pagi hari untuk bekerja atau ke tempat perdagangan, kemudian pulang ke rumah untuk makan siang, lalu tidur. Dan setelah bangun tidur, dia pergi bekerja lagi. Jika tidak ada pekerjaan lain setelah zuhur, dia duduk di depan televisi, komputer sampai malam. Setelah itu dia keluar menjumpai teman-temannya, terus lagi bercengkrama sampai larut malam. Sedangkan pada hari libur kadang dia pergi ke rumah familinya atau famili istrinya. Nah, kebiasaan suami yang seperti ini terus berlangsung sejak zaman dahulu dan tidak ada perubahan. Nah, ini jadi masalah. Jadi gaya hidup yang seperti ini adalah salah besar. Menurut Abdurrahman bin Athaillah Al-Muhammadi. Nah, jadi gaya hidup seperti ini salah besar. Sebenarnya gaya hidup yang lebih baik dan utama adalah dengan merubahnya dari waktu ke waktu. Misalnya dengan menyediakan waktu senggang untuk keluarga, anak-anak secara tiba-tiba, surprise pada waktu yang tidak dijadwalkan, mengunjungi museum di dalam kota, pergi makan siang atau malam di tempat pariwisata, larut atau di laut, di darat atau di dalam barzah. Udah umpama, jangan ikutin, ini guyon. Umpama maksudnya cari alam gitu loh, bukan berarti ke alam barzah bareng-bareng nih, beleng-beleng nanti salah dengar. Biar nggak terlalu serius teman-teman. Surprise gitu kan, cari si kejutan gitu kan. Makan malam, siang atau tempat berwisata, laut, darat, mengajak mereka pada akhir pekan ke tempat-tempat rekreasi, ya, yang dekat dengan kota mereka. Ini semua dapat dilakukan pada waktu-waktu lain yang cocok sesuai dengan keadaan. Nah, memanfaatkan waktu senggang seperti ini dapat memperbaharui hubungan antara suami dan istri, yang membebaskan mereka dari gaya hidup yang monoton ke gaya hidup yang lebih dinamis. Nah, seorang laki-laki atau suami hendaknya jangan sampai kehabisan akal untuk menjaga hubungan baiknya dengan keluarganya dalam hal memperbaharui cara dan gaya hidup. Itu tips yang ke-6. Tips yang ke-7. Berterima kasih kepada istri atas hasil usahanya. Itu bagi suami, ingat itu. Jadi berterima kasih termasuk perbuatan mulia. Kasih saya, maafin saya, gitu loh. Kasih ini enggak kan gitu. Ucapan terima kasih dapat membuat orang yang diberikan ucapan tersebut melupakan segala kelelahan yang telah dilakukannya untuk orang lain dan merasa sangat dihargai. Gitu loh. Nah, oleh karena itu Islam sangat menganjurkan agar seseorang menghaturkan rasa terima kasih kepada setiap orang yang berbuat kebaikan, khususnya istri. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang datang kepadamu dengan kebaikan, maka balaslah kebaikannya. Jika kalian tidak menemukan sesuatu untuk membalasnya, maka berdoalah kalian untuknya. Jadi kalau kita nggak bisa balas, ya doain. Doain dia. Kalau nggak bisa balas, itu caranya. Masya Allah ya. Nah, kata Rasulullah juga telah bersabda apa? Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Kalau dia nggak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah. Masya Allah. Ya. Nah, siapa yang membiasakan bersyukur, maka Allah akan bersyukur pada Allah, pada manusia, maka akan dibalasnya. Rasa syukur itu yang dilakukan itu. Siapa yang mempunyai tabiat kufur, inkar, gak bersyukur, maka dijauhkan dari rasa syukur kepada Allah dan juga sama manusia. Hati-hati itu.
Jadi syukur atau terima kasih ada kalanya diungkapkan dengan ucapan dan ada kalanya direfleksikan dengan perbuatan. Nah, jika istri melakukan pekerjaan rumah, khususnya yang berhubungan dengan tamu, maka dia berhak mendapatkan ucapan terima kasih dengan cara yang baik. Misalnya dengan mengucapkan mengecup kening, kan gitu. Walaupun ya buat istri nanti juga ada pelajaran, walaupun keningnya dikasih koyo cap cabe, pilih yang nggak ada koyo cap cabenya dikecup, gitu loh teman-teman. Ya, memuji pekerjaan istri ya itu penting tuh. Ya, kecantikannya, kemolekannya dan lain sebagainya itu penting. Ada kalanya juga syukur direfleksikan dengan perbuatan seperti mengajaknya jalan-jalan ke tempat pariwisata, mengajaknya makan, minum di luar rumah atau restoran, membeli hadiah yang indah atau segala perbuatan yang menunjukkan rasa syukur dan terima kasih pada istri. Dengan melakukan hal-hal tersebut, ya maka akan menjadikan istri dapat melupakan semua kelelahan yang telah dilakukan untuk suami tercintanya. Masya Allah. Adapun istri yang tidak diberikan ucapan terima kasih terhadap pekerjaannya, maka di masa-masa selanjutnya dia akan menjadi tidak semangat, tidak peduli lagi, sehingga tidak mau melakukan pekerjaan dengan cekatan. Bahkan dia akan menjadi orang yang hidup dalam berpura-puraan, ya pura-pura, kepura-puraan. Ya, hingga apa yang terjadi dalam setiap menyajikan sesuatu udah pura-pura terus. Nah, bersamaan dengan perjalanan waktu sikapnya pun akan berubah sampai ke tahap tidak menyukai pekerjaan rumah sama sekali. Masya Allah, nauzubillah, jangan sampai ya. Jika sudah demikian, kalau udah kayak gitu, maka dia akan berpura-pura sakit, mengajukan berbagai alasan di setiap kesempatan. Maka hal ini dilakukannya karena dia tidak mau melakukan sesuatu untuk orang yang tidak menghargai pekerjaan kerasnya. Hati-hati itu, ya. Mana nih suami nih? Uy, apa jadi gua doang suami di sini, yang lainnya cewek? Beleng-beleng ini. Gak bahaya kah teman-teman? Nah, yang tips yang ke-8. Mana suami ini? Oi, suami, denger ya suami yang di bawah ya. Oi. Tips ke-8, memaafkan kesalahan dan kekeliruan. Setiap manusia yang berbuat dan berusaha pasti pernah salah, teman-teman. Karena salah merupakan bukti dari sebuah kreasi dan juga usaha. Ya, hanya orang yang tidak pernah berbuat sesuatu lah yang tidak pernah salah. Kalau dia nggak pernah berbuat sesuatu, orang nggak pernah berbuat ya pastilah nggak bikin salah, gitu. Ya makanya, suami, yang di bawah, yang di atas gua doang sih suami. Jadi gua lagi ngomongin nasehatin diri gua sendiri ini, gua jadi. Ya Allah. Tetapi ada beberapa kesalahan yang pelakunya wajib diberi peringatan. Ya, jadi memaafkan itu kesalahan itu sederhana yang tidak begitu kalau ada kesalahan sederhana. Ya. Jadi nggak apa ya, kalau kata saya teman-teman, memaafkan kesalahan sederhana yang tidak begitu berarti adalah tindakan orang cerdas dan bukti kearifannya. Sedangkan suami yang memaafkan sebagian kesalahan istrinya adalah bukti cinta dan menghargai kinerjanya. Nggak semua tindakan kesalahan harus diperingatkan, teman-teman. Nggak semua kesalahan harus diperingatkan. Sebagaimana tidak setiap kesalahan pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban, karena memaafkan jauh lebih utama. Ya. Tetapi wajib diberikan peringatan. Misalnya seperti kesalahan yang terjadi secara berulang-ulang. Nah, kesalahan yang dapat mengarah kepada kesalahan yang lebih besar atau kesalahan akibat melanggar hukum syariat. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah hendaknya penjelasan dan peringatan itu disampaikan dengan bahasa santun dan juga bijaksana. Itu tips yang ke-8, memaafkan kesalahan dan kekeliruan. 9. Meluangkan waktu untuk santai dan menghibur diri. Ya, itu penting. Sangatlah indah apabila suami memaafkan waktu-waktu tertentu bersama istrinya untuk santai, menghibur diri seperti bermain, ya, main apa kek, tebak-tebakan kek gitu kan. Ya, main tebak-tebakan dikasih gitu loh, ditutup matanya istri, pegang gitu kan. Kasih tangannya gitu loh. Ini apa gitu. Suaminya bilang, "Ini paha." "Kok kamu bilang paha tanganku?" "Karena tanganmu udah besar, udah kayak paha," umpama gitu kan. Digaplok langsung kan, bahaya itu bah. Beleng-beleng. Ya diet juga lah bini lah. Jangan sampai tebak-tebakan kalian dipegang tangannya bini dibilang paha. Ih beleng-beleng. Bahaya nanti kalau kayak gitu teman-teman. Aduh, salah ngucap gue. Bini gue agak jauh ya.
Ini jadi cari cara lah. Cari cara tebak-tebakan, lomba, menjawab pernyataan, berikan skor, lomba membuat syair dan sejenisnya itu penting ya. Jadi meluangkan waktu untuk santai, menghibur diri sama istri gitu ya. Tapi jangan salah kayak tadi dalam menghibur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi yang udah hadir. Dan tebak-tebakan ditutup suami kan sering tuh gitu. Sebut ini hidung. Yang dipegang kan hidung. Hidung oh ya tepat. Pegang nih kuping. Pegang ini bibir gitu. Pas pegang tangannya nih apa? Paha. Kau nggak bisa bedakan kah paha sama tangan? Iya nggak beda soalnya tanganmu besar kali gitu bah. Umpama habis akhirnya jadi tebak-tebakan jadi digaplok jadi nanti. Hati-hati juga itu. Hati-hati banget. Tips yang ke-10 teman-teman. Ini terakhir. Tidak menghina dan bertengkar di hadapan anak. Jangan sampai menghina atau bertengkar di depan anak. Itu hindari. Hindari jangan sampai menghina, bertengkar di hadapan anak. Menurut Abdurrahman bin Athaillah al-Muhammadi, jangan jauhi. Kalau memang ingin menjadi suami yang baik di muka bumi, ya boleh. Jadi dalam rumah tangga tidak jarang terjadi perdebatan antara suami dan istri. Sepatutnya masalah tertentu atau seputar kesalahan yang terjadi dalam rumah atau selainnya, pembicaraan ini terkadang berlangsung dengan santai dan terkadang berjalan dengan alot sampai keduanya bersitegang. Tapi ada masalah ini yang beberapa catatan penting harus diperhatikan. Ya, apa itu? Tidak dilakukan di depan anak. Apalagi kalau suami, apalagi istri. Malah kong kali kong sama anak, bahaya itu. Malah kong kali kong nyari kesalahan suami. Ini bahaya ini. Boleh tuh, haram hukumnya. Yang ada itu malah nanti cepat hancur rumah tangga tuh. Kenapa? Karena akibat yang ditimbulkan sangat tidak terpuji. Apa itu akibatnya? Pertama, menimbulkan nuansa keretakan dalam rumah tangga. Hati-hati, nggak boleh. Ya, ribut depan anak nggak boleh. Ini malah ada ibu orang tua malah ngajak anaknya untuk nyari kesalahan suami. Bahaya tuh, ngerin tuh. Kita lagi nyindir biasa nyindir dikit, agak kencang dikit orangnya di sebelah. Ya kan kalau kita kan gaptek gitu loh, salah diri gitu. Jangan cari-cari loh. Cari kesalahan suami, cari nemu lah orang suami emang malaikat. Kalau pengen dapat pasangan suami yang nggak pernah salah, nanti saya comblangin. Ada, jangan sama manusia nikahnya, malaikat Ijrail nanti saya kasih, saya comblangin nanti. Kalau pengen punya suami yang nggak pernah salah, dia nggak pernah mukul tuh, tapi sekali bertindak metong nanti, cabut loh. Yang kedua, akibat daripada dilakukan di depan anak apa? Mempengaruhi kesan negatif terhadap kepribadian anak. Ya. Lalu yang ketiga, berpalingnya anak kepada pihak ketiga untuk mencari tempat berlindung yang aman. Padahal pihak ketiga ini belum tentu terpercaya. Nah, ini akibat jeleknya, bahaya. Jangan makanya ribut, menghina, bertengkar di hadapan anak. Ini efeknya kayak gitu. Yang keempat efeknya kebencian anak kepada salah satu dari kedua orang tuanya. Akibatnya adanya perkataan atau tindakan kurang terpuji. Nah itu bahaya. Ya jadi buat teman-teman jangan sampai ribut ya. Kalau masih pada jomblo semua atau yang udah punya suami, ini perhatikan nih. Kalau yang belum bersuami, belum beristri, jadikan pelajaran ya. Yang kelima, efek tindakan hasil daripada dilakukan di depan anak itu apa? Menurut Abdurrahman bin Athaillah al-Muhammadi itu adalah apa? Praktek pendidikan dalam rumah tangga menjadi cacat sehingga manfaatnya kurang optimal. Gitu loh. Nah, ini penting. Ya, penting ya. Saya sampaikan dan mudah-mudahan harus dijaga. Yang kedelapan ini nanti adalah tidak boleh menghina maupun mencela di tengah-tengah pembicaraan. Enggak boleh. Ya, tidak boleh menghina maupun mencela di tengah-tengah pembicaraan. Itu tidak boleh, dilarang. Sebagian para suami itu ada yang tidak mengetahui tata cara melakukan dialog atau teknik-teknik menenangkan istri. Banyak tuh. Banyak suami. Maka itu loh pentingnya kalau menikah orang yang mengerti agama, teman-teman. Maka carilah orang yang agamanya bagus. Supaya dia memiliki balaghah, berbicara, punya strategi. Punya strategi. Jadi contoh nih dalam saat teknik berbicara karena itu teman-teman
terkadang tuh terjadi dialog antara mereka yang di dalamnya terdapat ungkapan atau kata-kata kurang terpuji atau celaan. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Ya. Misalnya apa? Kalimatnya seorang istri itu, ada istri suami tuh ngomong begini, kamu tuh memang dungu dan tidak pernah ngerti. Nah, ini hindari itu, nggak boleh, nggak boleh. Dasar oon, dasar lu tuh colol, itu nggak boleh tuh. Dan sampai kapan? Atau ada kalimat, sampai kapan kedunguanmu ini akan berakhir? Sampai kapan lu oon banget? Tidak boleh, hindari. Demi Allah hindari teman-teman. Jangan sampai keluar kata kalimat itu. Dan itu bisa dilakukan kalau dia itu mengerti Quran dan Sunnah. Mengikuti contoh Nabi. Cari orang-orang yang mengerti agama. Nah, bahkan ada yang sampai mengatakan kamu memang seperti ibumu, kolot. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Ada ungkapan sejenis yang tidak berfaedah, justru malah akan menambah semakin runcing dan keruh. Hindari. Diriwayatkan Aisyah, dia berkata Rasulullah tidak pernah berkata kasar, bersikap keras, berteriak-teriak seperti kayak di pasar gitu, nggak pernah. Dan tidak pula membalas dengan keburukan, itu Rasulullah. Tapi beliau lebih senang memaafkan dan juga bersalaman. Itu Rasulullah, dari hadis riwayat Tirmizi. Maka ini direnungkan wahai para suami, siapakah yang memberikan sifat demikian ini kepada beliau? Sungguhnya orang itu adalah istri-istri beliau sendiri, yaitu Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang telah menjalani hidup bersama beliau. Karena yang paling tahu detailnya itu adalah istri. Maka hati-hati. Ya. Jangan sampai nanti kita bisa baik sama orang, sama istri nggak baik. Beleng-beleng itu teman-teman. Ini ada istri yang bisa nyaman, telepon, lemah lembut sama orang lain. Sama suami dicurigain mulu. Suami udah kayak maling teman-teman. Diintip, ditunggu, suami. Dia kayak udah intelijen dia. Ya, ini direnungkan. Jadi dua-duanya sama-sama harus saling memahami. Jadi Aisyah ini adalah orang yang paling mengetahui kenyataan ini dan dia memberitahukan gambaran tentang sifat Rasulullah berdasarkan realitas hidup yang dialami, dijalani sendiri bersama Rasulullah. Nah, lanjut di sini dianjurkan kata masih dalam tips yang ke-10 untuk jadi suami ini menurut Abdurrahman bin Athaillah Al-Muhammadi adalah tidak mengatakan istri dengan sesuatu hal buruk yang dapat membuat terbukanya beberapa rahasia keluarga di sela-sela perkataan. Itu tidak boleh. Jadi kadang istri memberitahukan suami perihal beberapa perilaku yang keliru yang telah dia lakukan atau dilakukan oleh salah satu anggota keluarga atau memberitahukan sebuah bentuk perilaku yang buruk dalam keluarga. Nggak boleh. Jadi sang istri menceritakan semua ini dan berharap bahwa rahasia ini hanya untuk mereka berdua. Misalnya istri bercerita kepada suaminya tentang keseharian dalam rumahnya bahwa ada suatu hari dia pernah memperlakukan salah satu orang tua istri dengan kurang terpuji. Di kisahnya peristiwa tersebut seutuhnya ada kepada suami. Tapi sedang beberapa waktu di antara mereka terjadi perang mulut. Kan ada tuh yang terjadi pas giliran perang mulut, ketika sang istri berbicara dengan suara keras, apa yang terjadi? Bahaya nih. Maka suaminya berkata pada ayahnya, pada ayahmu saja, kamu telah berani berbicara, sama ayahmu aja kamu berani, apalagi sama aku, kan gitu tuh kadang tuh. Sama ayahmu aja kamu aja, ayah ibumu aja kamu jelek-jelekin, apalagi saya suaminya. Tuh. Akhirnya tuh dasar sejak dulu akhlakmu yang buruk. Akhirnya keluar tuh kalimat gak pantas tuh dari laki-laki yang gak mengerti Quran dan Sunnah, gak ngerti agama. Padahal tidak seharusnya ketika terjadi perselisihan dengan istri, sang suami berbicara dengan bahasa yang demikian ini teman-teman. Sehingga istrinya dapat mempercayainya dan bersedia memberitahukan kepada apapun yang ingin dia ketahui tanpa ada rasa takut. Jadilah suami yang memang dia adalah tumpuan segala rahasia. Ya. Ini belajar supaya rahasia. Yang repot ini belum jadi suami, belum jadi istri, tiba-tiba berantakan. Udah kemana-mana, ini bahaya. Belum jadi istri aja nggak bisa, apalagi jadi, kan bahaya tuh. Itu jadikan pelajaran. Ya, untuk semuanya nih, untuk semua nasihatnya, hati-hati. Juga menjauhi bersuara keras ketika berbicara.
Jangan bersuara keras. Ya. Jadi kalau seumpama kita punya sahabat, punya teman, ketika bersengketa, kita nasihatin, jangan bongkar rahasia. Ya, jangan bongkar rahasia orang yang memang ingin mendampingi. Lah, belum jadi aja udah dibongkar, apalagi udah jadi. Kan banyak tuh yang kayak gitu, betul nggak? Jujur teman-teman, betul nggak? Iya, banyak suami yang tidak menguasai bagaimana caranya mengendalikan diskusi dan perdebatan. Maka diskusi belum lagi dimulai, tapi suaranya udah melanggar, bernada tinggi, itu ada tuh. Wajahnya terlihat bermerah gitu kan, ada. Nah, cara yang demikian ini justru dapat membuat tegang suasananya, kurang efektif dan tidak akan membuahkan kesuksesan, bahkan mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Belajar jadi suami yang santun. Kalau istri mau atau istri curiga, udah biarin aja. Dia lagi berbicara dengan perasaannya. Doain aja, doain supaya dia jadi istri yang menjadi ahli surga, karena kita menikahinya dia itu karena berjanji atas nama Allah. Maka kita rangkul, kita didik dengan baik, karena kalau siapa orang yang menikahi pasangan itu karena cinta, maka pada perjalanannya setahun, 2 tahun, 3 tahun, kalau sudah tidak cinta lagi, kemungkinan selingkuh ada nggak? Ada. Karena itu ketika kau menikahi seseorang, jangan karena landasan cinta. Pada saat kau ijab qabul, qabil tu, saya terima nikah dan kawinnya. Siapa itu? Itu bukan karena kamu berjanji sama bapakmu, sama kakakmu, ibumu, mertuamu, iparmu, no. Tapi pada saat itu arsy Allah terbuka. Kau sedang berjanji kepada Allah Rabbul Jalla Jalal. Maka saat kau berjanji kepada Allah untuk menjadi pasangan yang terbaik untuknya, menjadi sakinah, mawaddah, warahmah untuknya, maka insya Allah aman. Sakinah membuat pasangan ada ketenangan. Kan gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat sakinah itu tenang. Artinya ketika dia itu kepanasan karena ada sakinah, tenang. Ya, tidak kehujanan, tidak kepanasan, nyaman. Maka jadilah pasangan yang buat nyaman pasangannya. Ya, mawaddah, warahmah. Dan di situ ketika dia itu punya salah, dimaafin. Dimaafin punya salah. Jangan tiba-tiba salah langsung pas sudah tahu burung-burung ke rumah langsung, oh lu keluar. Waduh, bahaya itu. Maafin pelan-pelan, kita strategi. Ini kasih tahu. Ini nih, ya, itu enak tuh. Jangan langsung tiba-tiba main labrak aja beleng-beleng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang sudah hadir. Ya, seperti itu ya teman-teman. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin rabbi ighfir lana wa li walidayna amin. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman kajian tadi, siapa orang yang dapat nikmat, dan juga edukasi dari kitab karangan daripada Abdurrahman bin Athaillah Al-Muhammadi, ya, tentang masalah untuk jadi suami yang terbaik, ya, menurut Abdurrahman bin Athaillah Al-Muhammadi secara Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan semua para bunda-bunda memiliki calon suami yang diharapkan. Insyaallah amin. Yang dapat ridhonya Allah, senyumnya Rasulullah. Nanti sampai pembahasannya itu ada 40 tuh cara-cara, kiat-kiat, tips-tips menjadi suami yang baik, termasuk nanti menjadi istri yang baik. Seperti apa aja. Udah ikuti kajiannya. Kalau memang pas malam, ya malam aja nih. Kalau kajian ini biasanya hanya malam kitabnya, ya malam. Dan insya Allah mudah-mudahan bisa istiqamah. Aja suaminya sama calon suaminya suruh duduk, ikat kakinya, lehernya ikat, gantung. Biar jadi kalau suami saya biar ini duduk sini gitu loh, ikat kakinya gitu loh, borgol tangannya tuh, ikat biar duduk, biar nyimak gitu loh. Ya.
Bisa, habis sebel banget saat dapat aja, tetap aja udah pendek, pesek, hitam, nggak bisa apa-apa gitu loh, ngabisin tak rokok mulu gitu loh kan, sok ganteng lagi, mau kawin lagi gitu. Itu repot tuh kayak gitu. Ya, gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan sama Allah kita dikasih kesehatan, diberikan kemampuan nambah ilmu, nambah amal. Jangan nambah ilmu nggak ada buktinya, amalnya nggak bagus, masya Allah, bahaya. Ya, seperti itu teman-teman. Allahu taala a'lamu bissawab. Demikian. Lanjut.